Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin mereview ANBK hari ini ya, karena hari ini adalah hari pertama ANBK dan sekaligus pengisian survei lingkungan belajar juga ya teman-teman. Seperti biasa kita menjelaskan menggunakan presentasi sekaligus nanti langkah-langkah yang memang perlu ditempuh jika ada ya. Jadi untuk hari ini video yang saya buat adalah ANBK dan SLBSD, review ANBK utama SD hari pertama dan survei lingkungan belajar. Nanti kita akan mereview apa saja yang terjadi di hari ini yang saya tahu begitu ya. Nah, yang pertama itu urutan kerja proktornya dulu sebelum masuk ke permasalahan-permasalahan. Urutan yang kerja kita itu adalah yang pertama login di Exambro Proctor atau Proctor browser kalian ya. Exambro admin atau Exambro Proctor itu jam 7 baru aktif karena server pusatnya juga baru aktifnya itu jam 7. Jadi ketika teman-teman login sebelum jam 7 biasanya ada kendala, tidak bisa login, password salah atau intinya server belum aktif ya nggak bisa masuk, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah setelah bisa login kalian aktifkan sesi dan kelompok tes sesuai hari ini. Jadi untuk hari ini adalah AKM 1, kemudian kelompok tesnya yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 untuk yang sesi 2 jika teman-teman sampai ke sesi 2. Nah, untuk yang ketiga adalah centang peserta yang hadir saja di kelompok tes. Jadi saran saya buat teman-teman ya, centangnya itu yang benar-benar siswanya ada gitu aja ya. Walaupun di webnya disuruh assign all, tapi saran saya tetap centanglah yang hadir saja. Karena nanti eee, di pembuatan laporan khususnya yang semi online itu nanti akan terdeteksi jumlah peserta yang login gitu. Makanya sebaiknya sesuai dengan yang ada saja, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah, setelah kita mengaktifkan peserta di langkah ketiga itu langkah keempatnya adalah peserta sudah bisa login dan ANBK berjalan situasional. Jika token sudah muncul ya maka, sudah mulai mengerjakan ya. Kemudian untuk yang semi online setelah selesai kegiatan ANBK, itu jangan lupa upload jawaban dan membuat laporan. Semuanya ada untuk upload jawaban ada di status peserta, kemudian untuk membuat laporan ada di menu pembuatan laporan. Pokoknya ada kok ya, tinggal dibaca saja menu-menunya ya. Kalau untuk yang full online sih kalau siswanya selesai ya udah tinggal logout aja, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bahas juga upload berita acara dan daftar hadir itu bebas mau setelah sesi 1 atau setelah sesi 2 atau nunggu ANBK selesai juga enggak masalah. Yang terpenting adalah kalian benar-benar sudah upload gitu ya. Selesai ANBK, administrasinya juga selesai. Kemudian untuk fakta integritas karena banyak yang nanya, jadi fakta integritas itu cukup satu kali teman-teman ya. Proktor satu kali, kepala sekolah satu kali, teknisi satu kali, dan pengawasnya juga satu kali. Tapi jika pengawasnya hari pertama dan hari kedua berbeda karena ada pengawas hilang dan lain-lain ya maka di hari kedua upload lagi untuk pengawas yang beda tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Itu khusus untuk fakta integritas. Nah, kita masuk ke daftar error yang, Ngapakpedia temui hari ini. Yang pertama adalah biasa pagi-pagi ada error 402 seperti ini, itu hal klasik ya. Jadi untuk solusinya, itu pertama kalian bisa ekstrak ulang atau lebih bagus itu download ulang Exambro client-nya. Bisa saja karena file lama sudah termakan antivirus dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang full online bisa jadi karena jaringannya kurang stabil ya. Silakan gunakan hotspot HP bagi yang full online. Jaringan HP itu lebih stabil daripada WiFi, teman-teman. Saya sudah menjalankannya hari ini itu 2 laptop saya pakai hotspot HP. Kuota Kemdikbud itu bisa digunakan untuk, mengerjakan ANBK untuk hotspot. Bisa teman-teman ya, nggak usah khawatir. Jadi hari ini kuota Kemdikbud masuk, yang dari Telkomsel itu sudah masuk kebetulan, ya bisa dipakai tuh ya. Lanjut. Kemudian status tes masih gladi. Nah, ini ada, kasus spesial ya, dialami beberapa teman-teman ngirim foto ke saya, "Pak, status saya masih gladi AKM 21, padahal saya kemarin sinkronisasi untuk ANBK utama." Nah,
Ini adalah solusinya, silakan teman-teman login ke web ANBK dan klik tiket bantuan. Di bawahnya aktivasi peserta cadangan itu ada tiket bantuan, lalu diisi permohonan untuk sinkronisasi ulang. Jadi kalian sinkron ulang sehingga statusnya berubah menjadi AKM21, bukan Gladi lagi ya. Ini error yang dialami beberapa sekolah, tapi tidak semua sih ya. Ini khusus yang semi online teman-teman ya. Oke, kenapa saya bahas? Karena ke depan kan mungkin gelombang 2, 3, 4 ada yang alami, jadi biar tahu, begitu. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah token belum rilis, ya. Nah, khusus untuk token ini, jadi silakan teman-teman cek jamnya, token akan rilis sesuai jadwalnya. Di web ANBK itu biasanya ada informasinya ya. Nah, khusus yang semi online, jika teman-teman yang lain sudah muncul token, kalau kalian belum, silakan dicoba dengan logout, lalu login lagi, ya. Nah, spesial untuk sesi 2 nih, perlu perhatiannya. Untuk sesi 2 itu, bisa maju sedikit jika tokennya keluar. Hari ini ya, di sekolah yang saya tangani itu, sekolah saya adalah full online. Token di kelompok kedua itu muncul jam 11 lebih ya. Tapi untuk yang satunya lagi, sekolah yang satunya lagi yang semi online itu muncul sesuai jadwalnya. Jadi untuk yang semi online bisa maju lebih cepat daripada yang semi online. Itu ya. Itu yang saya alami hari ini, nggak tahu besok, lusa dan sebagainya saya kurang tahu. Intinya kalau token keluar, berarti sesi 2 bisa mulai jika teman-teman memang sudah men-setting ke sesi 2. Begitu ya, intinya seperti itu. Dan pengalaman dari Gladi dan ANBK hari ini, untuk yang full online bisa maju lebih cepat, kurang lebih 2 jam lebih cepat. Itu silakan dicoba saja ya. Nah, kemudian untuk laporan semi online gagal dibuat. Jadi ada teman yang, ngirim ke saya ini, dia mengklik cetak tidak bisa dibuat, ya. Jadi laporannya tidak bisa dibuat. Sebenarnya laporan ini tidak terlalu dibutuhkan kalau waktu di daerah saya, tapi ada satu daerah yang meminta laporannya juga dibuat dan dikumpulkan. Ada dinas yang meminta laporan ini. Ini adalah khusus yang semi online, ya. Nah, jika seperti ini silakan dicoba logout dulu, lalu login lagi dan ulangi ke menu laporan ya. Ini biasanya ya kendala karena nge-lag gitu ya istilahnya ya. Jadi silakan dicoba lagi, nggak usah panik. Yang terpenting adalah jangan dulu disetting ke sesi berikutnya atau merubah status tesnya jangan dulu dirubah sebelum laporannya selesai dibuat. Ini khusus yang semi online. Kalau yang full online tidak ada pembuatan laporan seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa catatan lainnya yang hari ini saya dapat pertanyaan dari teman-teman di grup ya. Yang pertama itu masalah siswa yang tidak ikut ANBK. Jadi itu tidak masalah teman-teman jika memang siswanya berhalangan hadir. Tinggal dikosongi saja daftar hadirnya atau diganti cadangan jika memang ada request cadangan ya sebelum pelaksanaan ANBK hari ini ya. Kemudian untuk fakta integritas itu satu kali saja selama ANBK seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal, kecuali memang pengawasnya ganti-ganti ya, misalnya hari pertama si A, hari kedua si B, maka hari pertama berita, untuk fakta integritas si A diisi, kemudian hari kedua fakta integritas si B juga diisi, begitu ya. Tapi kalau pengawasnya sama terus, ya udah cukup satu kali saja, ndak perlu upload ulang. Kemudian untuk sesi tidak dapat dimajukan drastis, maksudnya sesi satu selesai langsung masuk sesi 2 tidak bisa. Intinya tergantung token. Jika token keluar, kalian bisa mengerjakan langsung, begitu. Kemudian jika alami error tertentu, silakan cek grup atau sharing dengan teman-teman yang lain. Jika merata, berarti masalah server. Tapi jika hanya sekolah anda atau beberapa sekolah saja yang mengalami, berarti itu kesalahan internal sekolah kalian, perlu dicek apa yang salah, begitu ya. Kemudian tidak disarankan backup hapus setelah selesai ANBK hari ke-1. Untuk poin kelima ini khusus yang semi online. Jangan pernah melakukan backup hapus setelah selesai ANBK hari ke-1 atau sesi ke-1, khusus yang semi online ya. Jadi kalau memang sudah selesai membuat laporan, langsung logout aja, nggak perlu backup hapus, gitu ya. Oke, itu catatan lainnya terkait ANBK. Nah, sekarang kita masuk pembahasan ke survei lingkungan belajar. Juga banyak yang bertanya di hari pertama ini ya. Nah, di sini kita bahas permasalahannya langsung saja terkait SLB ini ya. Jadi untuk mengisinya,
Teman-teman cukup satu kali, bebas mau selesai langsung hari ini, bisa dilanjut besok, atau bahkan mulai besok nggak masalah. Yang terpenting kalian selesai mengerjakannya, begitu ya, dan statusnya komplit. Itu bisa dicek oleh si operator di dashboard SLB, begitu ya. Kemudian cek status di dashboard SLB, yang penting komplit, abaikan persentasenya ya. Tadi ada di grup yang ngirim, sebentar. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, yang penting statusnya completed, ininya 100%, dan lain sebagainya abaikan aja. Yang terpenting statusnya completed seperti ini ya. Begitu teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak bisa login. Ini untuk gurunya tidak bisa login, maka silakan cek NIK sesuai Dapodik, bukan KTP. Karena biasanya ada permasalahan NIK ketika KTP dan Dapodiknya berbeda. Maka yang digunakan adalah yang sesuai di Dapodik, dilihat. Nah, kasus ini sekaligus mengecek apakah KTP kalian sesuai dengan data di Dapodiknya. Begitu ya teman-teman guru. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu mengerjakannya bebas. Selama sekolah masih ANBK, ya bisa saja. Misalnya baru mulai sore ini, enggak masalah. Ya, yang terpenting intinya SLB dikerjakan selesai gitu teman-teman. Pertanyaannya memang cukup banyak, tapi ya bisalah 1-2 jam selesai kok. Kemudian yang terakhir adalah jika ada guru pindah, sebaiknya diisikan oleh guru lain agar lengkap. Itu sih saran saya, tapi untuk poin kelima ini bebas, ambil keputusan bersama kepala sekolah mau seperti apa, aturannya bagaimana, karena di sini sih diminta semuanya harus full selesai, begitu teman-teman ya. Oke, jadi itu saja sih untuk review ANBK dan SLB hari ini. Jika teman-teman mengalami kendala lain, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kita bahas satu persatu, kita bahas bareng-bareng ya. Sekaligus untuk informasi ke teman-teman yang lain yang belum ANBK atau mau ANBK di gelombang 2, 3, dan 4. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.